Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kerusakan pangan, jenis-jenis kerusakan pangan, contoh dari kerusakan pangan, serta penyebab dan cara pencegahan maupun pengendalian dari kerusakan pangan tersebut. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Olivia Nur Zahra dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dari kelas Gizi B. Apa itu kerusakan pangan? Kerusakan pangan adalah perubahan karakteristik fisik dan kimiawi pada bahan pangan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Kriteria untuk menentukan kelayakan konsumsi makanan itu harus bebas polusi, bebas perubahan kimia dan fisik, serta bebas mikroorganisme dan parasit. Untuk jenis-jenis kerusakan pangan itu ada 5. Pertama ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti adanya bakteri, jamur, ataupun algi yang dapat menyerang semua makanan dan komponen dan menghancurkan bahan makanan untuk pertumbuhan. Yang kedua ada kerusakan mekanis, kerusakan karena adanya gesekan tekanan pada saat panen, distribusi, atau penyimpanan. Ciri umum ketika adanya kerusakan mekanis itu adalah memar, sobek, terpotong, ataupun pecah. Yang ketiga ada kerusakan fisik, kerusakan karena insekta, rodensia, kondisi lingkungan, suhu dan sinar matahari. Yang keempat, kerusakan biologis, kerusakan yang diakibatkan oleh respirasi bahan pangan atau yang disebabkan oleh serangga. Yang kelima, kerusakan kimia, kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, reaksi hidrolisis, serta reaksi enzimatis. Contoh kerusakan pangan yang pertama, pada gambar di atas terdapat beberapa sayuran seperti jeruk nipis, terong, dan wortel. Nah, contoh di atas merupakan kerusakan fisik, yang penyebabnya karena bahan pangan atau sayuran tersebut berada di suhu penyimpanan yang dingin atau rendah pada waktu yang lama, sehingga membuat kulit luarnya seperti mengering dan terdapat perubahan warna yang jelas yang bisa kita amati secara langsung. Cara pencegahannya itu dapat berupa mengatur suhu kulkas, menyimpan sayuran di suhu 1-4 derajat Celcius, menjaga tingkat kelembapan karena sayuran memiliki kandungan air yang banyak, dan harus dijaga agar tidak cepat busuk ataupun mengering, dan kita harus melihat umur simpan dari sayuran itu sendiri. Contoh kerusakan pangan yang kedua adalah kentang. Bisa kita lihat dari gambar di atas. Contoh di atas merupakan kerusakan biologis. Penyebabnya karena bahan pangan pada bagian dalamnya itu memiliki bekas seperti adanya gigitan serangga, bekas serangga atau cacing yang menyebabkan kentang memiliki lubang-lubang kecil dan berwarna kehitaman, sehingga kentang tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk cara pencegahannya, itu bisa dari pengendalian hama saat proses tanam. Setelah dipanen, simpan kentang di wadah yang terbuka, simpan di tempat yang sejuk, hindari menyimpan kentang bersama buah-buahan yang matang. Contoh kerusakan pangan yang ketiga adalah tomat. Pada gambar di atas merupakan kerusakan mikrobiologis. Penyebabnya karena bahan pangan atau tomat tersebut rusak karena adanya perkembangan mikroorganisme seperti jamur. Pada tomat tersebut terlihat adanya putih-putih seperti jamur, tekstur tomat yang sudah lembek, serta tomat yang telah mengeluarkan air. Cara menjaga agar tomat tidak busuk atau cara pengendaliannya adalah dengan menyimpan di suhu ruang, menjaga tomat tetap kering, menyimpan tomat dengan menggunakan wadah yang terbuka, serta dialasi dengan tisu untuk menyerap kelembapannya. Pada saat penyimpanan dalam waktu yang lama, sebaiknya jangan membuang tangkai tomat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi kerusakan pangan serta contoh-contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.